Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Cahyo. Saya Panwascam Gedangan, Divisi HPPM. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengawasan logistik dari kecamatan ke desa. Memang banyak hal yang terjadi terkait dengan kegiatan-kegiatan pengawasan. Tetapi asik apabila dilakukan secara ikhlas dan tulus. Begitu kira-kira. Karena dengan pengawasan logistik dari kecamatan ke desa, kita menemukan beberapa hal yang unik dan juga asik. Nah, kira-kira begini. Di pertama, kita akan berangkat itu melalui kecamatan bersama dengan jajaran Muswika dan juga BPK. Dan kemudian itu langsung terjun ke desa-desa. Karena kecamatan Gedangan sendiri itu ada 8 desa dan dibagi per wilayah, begitu kira-kira. Yang menjadi asik di Kecamatan Gedangan itu sendiri adalah terutama pada medan yang sangat luar biasa. Kalau di Gedangan itu ada jalan yang seperti ini, orang hamil dilarang lewat, karena kalau lewat itu bisa guguran, karena banyaknya batu-batu yang besar, kira-kira begitu. Nah, jadi asiknya begitu. Harus ekstra hati-hati dalam membawa logistik untuk menuju desa, karena kalau tidak itu bisa terjadi kerusakan. Dan banyak segel-segel yang rusak karena sulitnya medan yang dilewati. Segelnya bolong, jebol, begitu kira-kira. Dan kemudian apa yang menjadi asik kembali yaitu jarak tempuh yang jauh. Banyak melewati hutan-hutan. Di situ lebih banyak hutan daripada perumahan. Daripada rumah, di situ lebih banyak ladang, tegalan, begitu. Jadi asiknya itu adalah lebih pada adrenalin kira-kira, untuk lebih menantang, karena di situ tidak semudah jalan di perkotaan. Jalannya itu lebih ke medan yang sulit, begitu kira-kira. Kesan bagi saya selama menjadi pengawas itu asik dan juga menarik. Kita harus lebih teliti dalam melakukan berbagai hal, terutama juga melakukan pengawasan kampanye dan juga pengawasan semua tahapan. Di situ kita belajar terkait dengan kewaspadaan terhadap segala sesuatu. Mungkin itu, di samping saya ada Mas Jordan, mungkin akan dilanjutkan dengan Pak Ketua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Perkenalkan, saya Jordan Atmawiono. Saya Divisi SDM Datin sekaligus Ketua. Ada beberapa hal yang menarik di Kecamatan Gedangan sesuai apa yang diceritakan oleh Mas Cahyo tadi. Terutama di salah satu desa itu ada dari pihak desa yang logistik pemilunya itu tidak boleh tidak mau diantar sore harinya karena akan dibagikan pagi hari ke TPS masing-masing. Karena pesan dari kepala desa diminta untuk didistribusikan hari subuhnya, khusus satu desa. Jadi di situ kayak PPS dan juga KPPS-nya itu kerja ekstra di wilayah situ tadi, Mas Ketua, ya. Betul. Ya, jadi sama kepala desanya tidak boleh diantarkan sore dari desa ke TPS. Jadi diminta subuh ke TPS tersebut. Begitu, Mas? Iya, betul. Dan juga kalau di desa situ tadi itu memang ini jaringannya sulit, jalannya tronjol-tronjol, bukan koalisi tronjol-tronjol tapi jalannya itu yang agak ekstrim di desa situ tadi. Dan juga di situ masih banyak perbedaan di situ, perbedaan agama di situ. Banyak agama yang berbeda-beda. Dari mulai Islam, Kristen, dan juga ada Buddha dari situ, Hindu. Itu asik, apalagi ketika melakukan pengawasan di wilayah yang notabene itu berbeda-beda secara agama. Itu menariknya di situ, kita juga bisa belajar ke ke lain agama. Seperti Mas Ketua ini kan
Ya, beliau Muslim. Kalau belajar ke apa namanya orang non Muslim itu beliau ahlinya. Toleransinya sangat tinggi beliau. Jadi kalau saya masih agak-agak kaku kalau maksudnya luas, Mas Ketua ini luas, seluas-luasnya. Nah, satu lagi, saya akan menceritakan di pendistribusian logistik ke desa Tumpak Rejo. Nah, di desa Tumpak Rejo itu apa namanya ya? Lebih tepat desa Tumpak Rejo itu lebih tepat masuk ke Kecamatan Bantul. Nah, jadi satu desa ini nyempal, saking jauhnya lah mungkin. Wah, masyarakat desa Tumpak Rejo itu kalau apa namanya, kalau melakukan aktivitas sehari-hari itu lebih sering ke desa Bantul daripada ke Kecamatan Gedangan karena saking jauhnya. Nah, di situ pergeseran di situ itu sangat itu desa Tumpak Rejo kan pertama kali dilakukan pendistribusian dari kecamatan ke Tumpak Rejo. Jadi masih apa namanya itu terjadi hal-hal kesalahpahaman antara PPK dan BPS-nya, antara PKD-nya karena masih awal, masih belum menemukan celah di situ. Akhirnya pendistribusian ke desa Tumpak Rejo itu berakhir kalau di jangka waktu itu paling lama meskipun dimulai dari yang pertama. Karena itu jaraknya yang sangat jauh, medannya yang sangat sulit, yang paling sulit dan paling jauh. Paling sulit, paling jauh. Nah, itu menjadi apa ya? Jangka waktu yang paling lama dalam pendistribusian logistik dari kecamatan ke desa, terutama ke TPS. TPS-nya mencak-mencak jauh-jauh. Ada yang ditempuh selama dari TPS satu ke TPS yang lain itu ada yang hampir 2 jam karena bisa dikatakan hutan kalau desa itu. Asiknya di situ, asiknya kita juga bisa belajar terkait dengan kesabaran. Kesabaran Pak Ketua ya. Karena menjadi pengas harus sabar menghadapi medan yang sulit, sabar menghadapi peserta pemilu yang berbeda-beda. Nah, itu kita harus stok sabar. Kalau kata firman Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Nah, sesungguhnya Gusti Allah bareng sobirin, bukan bareng wong kang sabar. Jadi kita harus sabar. Begitu kira-kira. Mas Ketua, jadi kira-kira menurut sampean dalam situ tadi yang disampaikan yang di pagi itu, kira-kira apa yang paling berkesan di situ, Mas? Ya, karena istilahnya dari pihak desa itu tak bisa dinego soal pendistribusian logistik. Itu karena terkendala oleh Medan. Medan. Iya. Lagi-lagi Medan, yuk. Iya, Medan. Jadi begitu. Jadi satu-satunya desa yang tidak bisa dinego. Tetapi kalau keseluruhan dari 8 desa normal-normal saja sih. Cuma 2 desa tersebut yang bagi saya selama melakukan pengawasan itu ada unik-uniknya dan ada pahit-pahit manisnya. Karena itu tadi banyak kejadian-kejadian yang bagi saya itu ya berkesan, lucu, asik, menarik, tapi apabila dilakukan dengan ikhlas, insya Allah juga berakhir dengan baik, kira-kira begitu. Kesan saya selama menjadi Panwascam itu apa ya, melekat dalam hati. Jadi itu apa ya, sangat berkesan pada diri sendiri. Kita belajar menjadi sosok yang benar-benar netral. Kita belajar menjadi sosok yang tidak ada kemunafikan. Kita belajar menjadi sosok yang apa namanya itu ya kayak sifatnya para nabi itu. Ada 4 itu, tabligh, fatona, ada 4 itu. Kira-kira begitu. Jadi banyak hal yang sangat berkesan bagi saya karena ini adalah momen yang langka bagi saya dan juga bagi Mas Ketua, momen yang langka sehingga menjadi hal yang sangat luar biasa bagi saya. Pesan saya
selama menjadi Panwascam tetap semangat dalam menjalankan apapun dan ikhlas dalam menjalani kegiatan, tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.